Hai adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Bengkel Matematika. Kali ini kakak akan membahas soal yang ada di akhir bab tentang segi 4, yaitu soal uji kompetensi. Kita mulai ya. Nah, untuk nomor 1, pernyataan-pernyataan berikut adalah sifat persegi panjang, kecuali ini yang B jawabnya, karena diagonalnya tidak tegak lurus ya. Lalu nomor 2, panjang diagonal persegi panjang adalah 5x dan 3x plus 8. Berarti mereka sama ya, 5x sama dengan 3x plus 8. Jadi 5x dikurang 3x sama dengan 8, 2x sama dengan 8, x-nya sama dengan 4. Jadi panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah kita gunakan salah satu saja, yaitu 5x kali 4. 5x itu berarti 5 dikali 4 sama dengan 20, jadi jawabnya adalah yang D. Keliling persegi panjang 40 cm, panjangnya 12 cm. Berarti kita tulis di sini kelilingnya sama dengan itu 2P ditambah 2L. Kelilingnya adalah 40. Panjangnya adalah 12, berarti 2 dikali 12 ditambah 2 kali L. 40 sama dengan 24 tambah 2L. Jadi 2L-nya itu sama dengan 40 dikurangi 24. 2L-nya sama dengan berapa? 16. Jadi lebarnya, L itu adalah lebar, sama dengan 8 cm. Jadi luasnya sama dengan 8 kali 12. Jadi sama dengan 96. Jadi yang ini ya. Nah, kemudian nomor 4, diagonal persegi panjang PQRS berpotongan titik O. Besar POQ sama dengan 6Y. Maka nilai Y adalah persegi ya. Perseginya seperti ini. Seperti ini. Mereka tegak lurus. POQ. Kita beri nama PQRS. POQ berarti yang ini. Ini 6Y. Berarti 6Y sama dengan 90 derajat. Jadi Y-nya sama dengan 15 derajat. Yang ini ya. Nomor 5. Luas sebuah persegi 36 A kuadrat. Keliling persegi tersebut adalah kita cari dulu sisinya ya. Jadi kalau luasnya itu adalah 36, berarti sisinya itu sama dengan akar 36A kuadrat. Jadi sisinya itu sama dengan 6A. Sehingga keliling 4 kali 6A. Sama dengan berapa? Ya, 24A. Nomor 6. Pernyataan berikut. Sifat jajar genjang, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, betul. Kemudian diagonal sama panjang dan saling tegak lurus, tidak salah. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan sama besar, benar. Dua sudut yang berdekatan 180 derajat, benar. Jadi 1, 3, 4 yang C. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, untuk nomor 7, di sini diberikan gambar seperti ini. Pada persegi panjang ABCE di atas besar sudut DBC 56 derajat dan X tambah Y berapa? Ya, kita cari dulu ini 90 derajat ya. Berarti kita bisa tulis 2X itu sama dengan 90 derajat dikurangi 56 derajat. 2X-nya sama dengan 34 derajat. Jadi X-nya sama dengan 17 derajat, begitu ya. Nah, sedangkan di sini 2X ini ternyata dalam berseberangan dengan sudut yang ini, pelurus dari Y.
Jadi sebetulnya Y ditambah 2X itu sama dengan 180 derajat. Jadi saya tulis di sini ya, Y 2X-nya itu berapa? 34. Ditambah 34 derajat sama dengan 180 derajat. Ya, jadi Y-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 34. Y-nya sama dengan 146 derajat. Jadi X ditambah Y itu sama dengan 17 derajat ditambah 146 derajat. Gitu ya. Jadi itu sama dengan 163 derajat yang ini ya. Nah, oke. Untuk nomor 8, pada gambar di atas PQRS adalah jajar genjang besar QPS. QPS adalah yang ini. Tanya berapa? QPS dengan ini 180 derajat jumlah yang berdekatan. Lalu apa ini? Ini sama dengan QPS. Tapi ini kita abaikan saja ya. Kita langsung saja bahwa sudut QPS itu sama dengan 180 derajat dikurangi 126 derajat. Langsung saja ya, sudut QPS sama dengan berapa? 54 derajat. Jadi jawabnya yang D. Seperti itu ya. Nomor 9. Luas jajar genjang ABCD pada gambar di atas adalah, nah ini kita gunakan, luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi ya. Luasnya itu sama dengan alas kali tinggi. Jadi kita langsung saja kita gunakan alasnya yang ini dan tingginya adalah yang ini. Jadi sama dengan 8 kali 15. Berapa itu? 120 cm persegi. Jadi jawabnya adalah yang A. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk nomor 10, perhatikan gambar berikut. Diberikan pada gambar di atas EFGH adalah jajar genjang EJ tegak lurus dengan GJ dan FK tegak lurus dengan EH. Panjang FK yang ditanya ini, panjang ini ada berapa gitu ya. Nah, ini adalah tinggi dari jajar genjang kalau kita perhatikan. Jadi kita bisa cari luas jajar genjangnya dulu ya. Luas jajar genjangnya kita menggunakan alasnya yang ini dan tingginya yang ini yang sudah lengkap ya. Jadi luas itu sama dengan bisa 20 dikali 12 itu sama dengan berapa? 240 cm kuadrat. Nah, kemudian dari luas yang kita ketahui ini kita bisa mencari tingginya dengan menggunakan alas yang ini. Alasnya ini ya, sama dengan ini kan alasnya ya. Jadi tinggi luasnya itu 240 tetap kali alas kali tinggi ya. Alasnya 15 dikali tinggi. Jadi luasnya ini 240 sama 15 kali tinggi. Jadi tingginya adalah 240 dibagi 15. Jadi ini tingginya adalah 16 cm. Ini adalah FK ya. Jadi jawabnya adalah yang A. Nah, kemudian untuk nomor 11, berdasarkan belah ketupat ABCD di samping, maka yang berikut ini adalah sifat-sifat belah ketupat, kecuali. Oke. AB sama dengan BC, AB sama dengan BC, sama dengan CD, ya ini benar. Ya. Kemudian AO dengan CO sama, BO dengan benar juga. AC dan BD. AC dan BD adalah sumbu simetri, ini benar. Sudut BAD ini ditambah BCD adalah 180 derajat. Oh, salah. Harusnya BAD dengan ABC yang 180 derajat. Jadi ini ya jawabnya ya, yang bukan sifat belah ketupat. Oke. Kemudian nomor 12. Kita perhatikan gambar berikut. Pada belah ketupat LKLMN di atas besar sudut LKO, LKO-nya sudah di sini 58 derajat, besar
LMN yang ditanya ya. Nah, kemudian berarti di sini sudut LMN itu sama dengan 2 kali sudut LKO. Ini sama dengan ini ya. Nah, jadi 2 kali 58 derajat. Jadi sama dengan 116 derajat. Jadi jawabnya adalah yang B. Nomor 13. Pada belah ketupat KLMN, panjang KL 5x min 6 dan LM 2x plus 12 ini merupakan, kita gambar dulu ya. Belah ketupatnya seperti ini. KLMN. KL sama dengan LM sama dengan, berarti mereka sama ya. Jadi panjang MN itu juga sama. Kita cari dulu X-nya ya. Ini sama dengan 2X plus 12. Jadi ini 5X min 2X sama dengan 12 ditambah 6. Jadi 3X sama dengan 18. Ini X-nya sama dengan 6. Nah, MN besarnya sama mereka semua ya. Karena mereka merupakan sisi-sisinya. Nah, kita gunakan salah satu saja, mau gunakan yang ini atau gunakan ini untuk mencarinya boleh. Jadi 5, kita gunakan yang ini ya. 5 kali 6 dikurang 6. Berapa itu? Ini 30 dikurang 6 jadi sama dengan 24. Yang ini ya. Nomor 13. Oke. Lanjutnya nomor 14. Luas sebuah belah ketupat 80 cm dan panjang salah satu diagonalnya adalah 10 cm. Panjang diagonal yang lainnya adalah, kita tuliskan dulu rumusnya di sini, luas belah ketupat itu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi luasnya itu 80 sama dengan setengah kali diagonal yang sudah diketahui kali diagonal 2. Ini dicoret 5, jadi 5 kali diagonal 2. Jadi diagonal keduanya adalah 80 dibagi 5. Diagonal keduanya jadi 16 cm. Jawabnya adalah yang B. Nah, selanjutnya. Nah, untuk nomor 5, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar belah ketupat. Panjang OD sama dengan 6 cm dan luas ABCD sama dengan 96 cm persegi. Panjang AC adalah panjang diagonal yang ditanya. Jadi kita tulis sini ya, luas itu sama dengan setengah kali D1 kali D2. Jadi luasnya sudah diberikan yaitu 96, itu sama dengan setengah kali OD. OD-nya 6. Sini 6, berarti di sini juga 6, berarti diagonal yang pertama adalah 12 dikali diagonal yang ditanya. Jadi ini dicoret 6. Jadi 96 itu sama dengan 6D2. Jadi D2-nya sama dengan 96 dibagi 6. Jadi D2-nya sama dengan 16 cm. Jadi jawabnya adalah yang C. Nomor 16. Nah, seperti ini. Pada gambar di atas, luas daerah yang diarsir adalah yang ini ya. Jadi caranya adalah kita mencari luas yang besar. Ini adalah apa sih? Belah ketupat atau layang-layang ya. Yang besar ini lalu dikurangi dengan yang di dalam. Oke? Nah, oke ya. Yang besar ini diagonalnya adalah 14 cm dan 20 cm. Jadi kakak bisa tuliskan di sini luasnya adalah setengah kali 14 kali 20 dikurangi dengan setengah yang kecil kali ini adalah 4 tambah 4, 8
kali 20 juga. Gitu ya. Jadi luasnya adalah ini dicoret yang besar saja yang coret ya 10, ini ada 140 dikurangi yang ini juga dicoret jadi 10 kurangi 80. Jadi luasnya adalah 60 cm kuadrat. Jadi jawabnya adalah yang A. Ya, nomor 17. Pada gambar di atas EF sejajar HG, panjang EF adalah 18, ini kakak tulis ini 18 cm, DG semuanya itu adalah 30 cm, 30 cm dan JE ini ada diagonalnya ini itu sama dengan 16 cm ya. Luas daerah semuanya berarti ada 2 ya. Kita pertama-tama kita menggunakan ini luas ini daerah yang pertama, lalu ini daerah yang kedua, begitu ya. Nah, jadi kemudian panjang DH itu jadi berapa ya ini panjang DH-nya ini? Panjang DH ini sini ada 30 dikurangi 18 ya. Jadi sama dengan 12 cm. Kakak tulis di sini ya. DH sama dengan 30 dikurangi 18 sama dengan 12 cm. Lalu luas semuanya adalah luas yang pertama, luas semuanya itu adalah yang ini pertama-tama ya. Kalau ini 16 berarti ini kan 8. Berarti tinggi jajar genjangnya adalah 8. Jadi di sini 18 kali 8 ya ditambah dengan belah ketupatnya yaitu setengah kali 12 kali 16. Jadi ini di sini sama dengan 144 ditambah 96 sama dengan 240. Jadi jawabnya adalah yang B. Seperti itu ya. Kemudian nomor 18, luas layang-layang yang panjang diagonalnya ini mudah ya. Jadi ini luasnya adalah setengah kali 18 kali 20. Dicoret salah satu yang besar saja. Jadi 180. Jawabnya adalah yang D. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 19. Pada layang-layang EFGH di atas besar EGH sudah diberikan ya semuanya ya. Yang ditanya adalah besar EFG. EFG ini semuanya. Ya. Nah, kita bisa cari dari ini kan siku-siku ya. Jadi pasti 90 derajat. Jadi kita yang sebelah sini, ini yang pertama ini sama dengan yang di sini. Berarti 90 derajat dikurangi 50 derajat sama dengan 40 derajat. Berarti sini sudah ketemu ya. Ini 40 derajat. Lalu kemudian yang ini itu sama dengan yang di sini 70 derajat. Jadi sudut EFG itu sama dengan 40 derajat ditambah 70 derajat. Jadi sama dengan 110 derajat. Jadi jawabnya adalah yang B. Begitu ya. Nomor 20. Pada gambar PQTS adalah persegi dan PQRS adalah layang-layang. Jika panjang PT sudah diberikan semuanya ya, maka luas PQRS semuanya itu adalah PQRS semuanya ya. Nah, ini diagonalnya. Kalau persegi itu sama ya, diagonalnya sama panjang. Jadi kita ini mudah ya. Jadi luas PQRS itu sama dengan setengah kali 8 kali 8 tambah 10 yaitu 18. Jadi ini dicoret 9 jadi 72 cm persegi. Yang ini ya jawabnya ya C. Kemudian nomor 21. Sudut KLM
KLM. Diberikan ini 68 derajat. Yang ditanya adalah KNM. Di sini ya. Nah, ini sudutnya sama 68 derajat. Sedangkan ini 180 kalau dijumlah. Berarti sudut KNM itu sama dengan 180 derajat dikurangi 68 derajat. Jadi sama dengan 112 derajat. Mudah ya? Jadi jawabnya adalah yang B. Kemudian yang nomor 22, trapesium PQRS ini semuanya di atas siku-siku. Jadi panjangnya semua sama, maka luas trapesium tersebut adalah, nah mudah ya, luas trapesium itu bagaimana? Luasnya adalah jumlah sisi yang sejajar yaitu 10 dan 15 ditambah. Itu dikali setengah tinggi, dikali setengah tingginya, dikali setengah kali 12. Nah ini dicoret dulu ya, 6 ya, jadi 25 kali 6. Berapa itu? 150 cm persegi. Jawabnya yang ini ya, A. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk soal nomor 23 diberikan gambar sebagai berikut, yaitu ada dua bangun, yaitu dua bangun persegi panjang dengan bangun trapesium. Kemudian diketahui bahwa panjang PQ dibanding KL itu sama dengan 4 dibanding 3. Kemudian panjang US ini adalah sisi trapesiumnya itu adalah 10. Kemudian UV itu adalah tinggi trapesium, itu juga 10. Kemudian KN adalah lebar dari persegi panjang. Itu sama dengan ML ya, kakak tulis di sebelah sini saja ya. Sama dengan 10. Kemudian jika luas persegi panjang KLMN sama dengan 270, stop sampai sini, maka kita bisa mencari panjangnya, panjang KL-nya ya. Jadi kalau luasnya 270, lebarnya 10, kita bisa mendapatkan KL-nya itu sama dengan 270 dibagi 10. Dari mana ini? Dari luasnya ya. Jadi langsung saja sama dengan 27 cm KL-nya. Ya. Nah, karena dikatakan bahwa PQ dibanding KL itu sama dengan 4:3, ini kakak misalkan dalam bentuk aljabar, misal ya. PQ-nya itu sama dengan 4X dan KL-nya sama dengan 3X. Nah, KL-nya itu sudah ketemu, yaitu 27. Jadi kita bisa cari X-nya. Ya, 27 sama dengan 3X. Jadi X-nya sama dengan 27 dibagi 3 sama dengan X-nya 9. X-nya sudah ketemu 9, ini kita bisa ketemu PQ-nya. Ya, jadi PQ sama dengan 4 kali 9. Jadi PQ-nya sama dengan 36 ya, ini PQ 36. Panjang sisi bawah trapesium. Loh kok 10? 36. Gitu ya. Nah, luas persegi panjang sudah diberikan, kita bisa cari luas trapesium. Kita cari dulu ya luas trapesiumnya. Luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar yaitu 36 ditambah 10. 36 ditambah 10 dikali dengan setengah tinggi. Setengah kali tingginya adalah 10 ya. Jadi ini kita coret dulu 5. Jadi sama dengan 46 kali 5 sama dengan 230 cm persegi. Nah, daerah yang tidak diarsir itu cara mencarinya adalah luas persegi panjang ini ditambah dengan luas trapesium ini dikurangi dengan daerah yang diarsir. Jadi kakak bisa tuliskan di sini bahwa luas yang tidak diarsir, tulisan kakak jelek sekali, tidak diarsir
ya, nggak apa-apa ya. Yang penting bisa terbaca ya. Jadi 230 ditambah dengan 270 persegi, ini trapesium, kemudian dikurangi dengan 57. Jadi sama dengan 500 dikurangi 57 sama dengan 443 cm persegi. Jadi jawabnya yang D. Begitu ya? Mudah ya? Nah, kemudian nomor 24 kita lanjutkan. Pada gambar di atas, keliling dan luas bangun yang diarsir berturut-turut adalah, kita lihat ya, kita lihat dulu kelilingnya dulu ya. Keliling ini ada berapa? 5, di sini juga 5, jadi 11 ya. Ada 11 di sini ada 4, di sini juga ada 4. Jadi 11 tambah keliling. Kita tulis dulu, keliling sama dengan 11 ditambah 4, di sini 4, 8 ditambah ini 2. Ada berapa duanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali 6 berarti 12 ditambah ini 1, 2 tambah 3, 5. Ditambah 5 ya. Jadi sama dengan berapa ini? 19 ditambah 17. Ditambah 17. Berarti sama dengan 36. Nah, berarti kalau enggak yang B, yaitu yang D jawabnya. Tunggu ya. Nah, kita masih harus menghitung luas bangunnya. Luas bangunnya itu caranya menghitung gini ya. Ini ada 8 kotak, di sini ada 8 kotak. Berarti luas di sini 8 ditambah 8 itu 16. Luasnya sama dengan 16 ditambah sini 4, ini 4. Jadi tambah 8, kemudian ditambah 3. Jadi sama dengan 8 ditambah 19. Jadi sama dengan 27 ya. Nah, berarti yang ini. Yang B jawabnya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan nomor 25. Gambarnya seperti ini. Kita diminta perkiraan luas permukaan gambar burung dalam satuan persegi. Jadi kita hanya menghitung kotaknya yang penuh dan kotak yang dipenuhi oleh lebih dari setengah gambar ya. Jadi seperti ini. Kakak sudah siapkan ini di sini. Kakak sudah hitungkan ya. Seperti itu. Jadi kira-kira karena perkiraan semuanya ada 32 satuan luas ya. Jadi jawabnya adalah yang D. Nah, sudah selesai. Jangan lupa subscribe supaya mudah mencari video latihan yang lainnya. Terima kasih.